Muhammad Royem pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Biasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang disusun oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lebih menitikberatkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Mengutip pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 dijelaskan bahwa siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Hikmah juga bisa disebut dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Setiap kita adalah dai atau penyampai informasi atau berita benar, sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, berdagang, maupun bertani. Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwahnya dengan mengutip Quran Surat Ali Imran ayat 124, yang maksudnya, hendaknya kita masuk segolong umat mengajak atau berdakwah kepada al-khair atau kebaikan yang universal. Dalam ayat ini ada kata kepada, dengan, dan dari. Kepada al-khair berarti mengajak secara hikmah dan keteladanan atau bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang artinya tidak ada paksaan. Dengan ma'ruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Dan mungkar berarti tidak ada unsur dakwah itu menghalalkan segala cara, oportunis dan hipokrit. Melihat yang mungkar, ubah dengan kekuasaan. Jika tidak mampu dengan memberi nasihat, jika tidak mampu juga baru berpaling atau tidak ikut berbuat mungkar. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yaitu dakwah bil hal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai pedoman istilah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, dan orasi. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan aksi nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa pemerintahan Presiden Soekarno. Berpolemik dengan Soekarno tentang azas negara. Natsir ingin negara Islam tetapi Soekarno ingin negara sekuler. Tapi keduanya tidak berhasil. Diutus para masa Soekarno ke Aceh memberantas pasukan Daud Barat, tetapi malah berangkulan dengan Daud Barat. Pernah menjadi mediator mempertemukan Soeharto dengan PM Jepang, bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu, investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Natsir, dan beliau bilang, kalau kalian mau memberi hadiah, berikan saja kepada rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya. Saat pulang ceramah seharian, dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Al-Furqon, kantor pusat Dewan Dakwah, langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya, dan langsung dibagikan ke mereka. Saat mendirikan lembaga kesehatan yang awalnya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina di Bukit Tinggi pada tahun 1999, dengan semangat dakwah bil hal beliau katakan, kalau mau terang jangan matikan lampu orang, tapi nyalakanlah lampu kita. Saat itu Rumah Sakit Immanuel yang sudah ada sejak masa kolonial dan dikelola oleh Belanda dengan latar belakang rumah sakit Kristen, lalu beliau bernama BKUI atau Balai Kontak Umat Islam, mendirikan Balai Kesehatan dengan nama Ibnu Sina. Demikian juga Balai Kesehatan Panti yang dikelilingi oleh non-muslim. Dengan organan muslim, beliau tetap menjaga kerukunan. Muhammad Natsir menghindarkan diri dari memperkatakan perbuatan, tapi memperbuat apa yang dikatakan. Saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan, Undang-Undang Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Bahadur Johan dan Menteri Agama Ki Haji Wahid Hasyim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Kampus kita sekarang, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk keteladanannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Adalah kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan.